Shalom, Bapak Ibu, Saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali kita berjumpa di hari ini dalam siaran Tabura Injil. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur di hari ini karena Tuhan memberi kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Sekalipun kami ada dalam seluruh aktivitas kami di hari ini. Tuhan beri hikmat bagi kami serta Roh Kudus menolong kami. Memampukan kami untuk memahami akan kata firman-Mu bagi kami semua. Selaku anak-anak-Mu, kami telah siap sedia untuk membaca serta merenungkan bagian dari firman-Mu di hari ini. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, bagian pembacaan firman Tuhan untuk kita di hari ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 12, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Namun saya akan membaca bagi kita pada ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu pemirsa dapat membaca secara keseluruhan ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Perikop Yesus diurapi di Betania. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema dari pembacaan firman Tuhan di hari ini yaitu merendahkan diri untuk melayani Tuhan. Saudaraku, setiap orang pasti pernah menerima firasat buruk atau pernah melihat perilaku janggal dari orang terdekat yang akan meninggal. Biasanya hal ini akan kita kenang kembali setelah orang atau saudara terdekat kita meninggal dunia. Tidak jarang muncul perasaan menyesal karena belum bisa menyenangkan hati orang atau menghibur hati orang terdekat kita sebelum ia meninggal. Dari teks pembacaan kita di hari ini menjelaskan Tuhan Yesus sengaja mendatangi Betania, kota tempat tinggal Lazarus. Ia datang untuk mengikuti perjamuan makan yang diadakan oleh keluarga Lazarus. Jamuan makan itu menegangkan, sebab Yesus dan Lazarus hadir pada saat itu. Mengapa jamuan itu begitu menegangkan? Satu hal yang patut kita ketahui bahwa Lazarus merupakan seorang tokoh yang dimusuhi oleh imam-imam kepala dan berencana untuk membunuhnya. Itu dapat kita baca pada ayatnya yang ke-9. Alasan dari membunuh Lazarus adalah untuk melenyapkan bukti kuasa Yesus atas kebangkitan Lazarus. Di samping itu, mereka juga ingin mencari kesalahan Yesus yang dapat membawanya pada hukuman. Saudaraku, di tengah-tengah suasana itu, Maria, saudara Lazarus, muncul dan menuangkan minyak narwastu. Perbuatan Maria ini langsung menimbulkan komentar dari
seorang yang bernama Yudas, yang adalah salah satu murid Yesus. Catatan penulis kitab Yohanes pada ayat ke-6 tentang korupsi yang Yudas lakukan, seolah-olah ingin memberikan keterangan jawaban Yesus pada ayatnya yang ke-7 dan 8. Padahal bukan itu maksud Yesus ketika ia mengatakan, karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Di sini tak seorang pun yang mengerti makna perkataan Yesus bahwa ia sedang membicarakan kematiannya sendiri. Yesus menangkap makna di balik tindakan Maria sebagai persiapannya menghadapi kematiannya di atas kayu salib. Saudaraku, tindakan Maria untuk memiyaki tubuh Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, ini menjelaskan kepada kita bahwa Maria sangat merendahkan dirinya dalam melayani Tuhan. Ia meletakkan seluruh keberadaan dirinya di kaki Yesus. Ia sangat sadar bahwa ia hanyalah manusia berdosa yang telah mengalami kasih Tuhan, yaitu kasih yang mengampuni dan menyelamatkan. Maria merendahkan diri untuk melayani Yesus dan memberikan semua yang terbaik dalam hidupnya sebagai persembahan bagi Yesus. Maria sangat menghormati Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya, sehingga ia melayani Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan juga raga. Maria tidak lagi menyoal apakah ia untung atau rugi ketika menghabiskan minyak yang sangat mahal itu. Seperti yang dipikirkan oleh Yudas. Pertanyaannya, mengapa? Sebab Maria dan Marta telah mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang menyelamatkan hidup mereka dan membangkitkan Lazarus, saudara mereka. Jadi, saudaraku, melayani Yesus dinyatakan dalam sikap merendahkan diri dan mempersembahkan seluruh hidup. Itulah prinsip pelayanan gereja. Setiap orang percaya yang telah mengalami kasih dan kemurahan Tuhan yang menyelamatkan hidupnya, sepatutnya menjadi orang yang hidup dengan rasa syukur, merendahkan dirinya, dan memberi dirinya untuk melayani sesama yang membutuhkan pertolongan. Merendahkan diri untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Merupakan kekuatan moral yang dapat memperbaiki relasi antar sesama yang hancur. Dan juga menuntun manusia agar tidak angkuh dan sombong, serta mementingkan diri sendiri. Melayani dengan merendahkan diri akan menghadirkan sukacita, memberi kekuatan dan damai sejahtera, baik dalam kehidupan keluarga, gereja, tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita meneladani sikap perilaku yang ditunjukkan oleh Maria. Maria adalah seorang tokoh yang patut kita contohi dalam melayani Tuhan, di mana ia merendahkan diri, memberi apa yang terbaik bagi Yesus dalam kehidupannya.
Tuhan memberkati kita dalam seluruh kehidupan ketika kita memberi yang terbaik. Menjalani akan masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus, kita dituntut untuk merendahkan diri serta melayani Tuhan. Kita dituntut juga untuk memaknai akan kesengsaraannya bagi kita sebagai umat manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur lewat firman-Mu yang boleh memberikan pencerahan bagi kami dalam menjalani seluruh kehidupan kami. Melayani Tuhan dengan kerendahan diri kami. Ajarlah kami untuk mampu merendahkan diri kami dalam melayani sesama, terlebih melayani Engkau. Karena Engkau telah datang ke dalam dunia untuk membebaskan kami semua. Terima kasih atas-Mu. Berkati kami semua lewat firman-Mu. Hamba yang menyampaikan, pemirsa yang mendengarkan. Berkati juga para kru yang senantiasa bekerja untuk menyiarkan siaran ini. Agar pemberitaan Injil terus disebarluaskan melalui media ini. Berkati pimpinan BPK. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian telah kita ikuti bersama siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Saksikan terus siaran Tabura Injil lewat YouTube Klasis GKI Yapen Selatan setiap hari. Shalom.